Desa Karanggeni tak lagi mengenal arti tenang. Laut yang dulu menjadi sumber kehidupan kini berubah menjadi rahang maut. Setiap pagi, pasir pantai menyemburkan tubuh-tubuh kaku, tubuh yang semalam masih tertawa dan bekerja. Mereka ditemukan dalam posisi aneh, matanya membelalak, mulut menganga, tangan mencengkeram pasir seperti menahan sesuatu yang tak bisa dilawan. Ibu-ibu menangis di sepanjang bibir pantai, memeluk pakaian terakhir anaknya yang tak pulang. Tak ada yang berani ke laut, tak ada yang berani berbisik terlalu keras. Karena di desa ini, angin pun kini menjadi mata-mata yang membisikkan kutukan. Jeritan dari laut terdengar setiap malam, seolah perempuan yang sedang diseret ke dasar samudera, suaranya memanggil-manggil nama, entah nama siapa. Kadang terdengar tawa nyaring, kadang suara tangisan yang mengiris jiwa. Para orang tua menutup telinga anak-anak dengan kapas dan membakar kemenyan agar mereka bisa tidur. Namun malam-malam selalu sama, berisi teror, suara ombak yang bergulung lebih keras dari biasanya, dan angin yang berputar di tengah desa seperti mengepung jiwa-jiwa yang sudah nyaris putus asa. Semua ini bermula 2 bulan lalu, ketika seseorang yang menamakan dirinya Ki Jagat Lodra datang dengan pakaian serba hitam, membawa tongkat yang diukir dengan lambang ular dan batu karang. Ia tinggal di gua karang besar yang menjorok ke laut, sebuah tempat yang selama ini dikeramatkan warga. Ia berkata bahwa lautan murka karena manusia telah lupa diri, dan hanya ia yang bisa berbicara dengan penguasa laut. Untuk meredam amarah samudera, ia meminta sesajen, upeti, bahkan tumbal. Dan warga, yang ketakutan akan ombak yang menggulung rumah dan petaka yang menimpa, menunduk patuh seperti budak. Setiap Jumat malam, Ki Jagat melakukan ritual di tebing, di bawah cahaya bulan. Asap hitam membumbung, dan ombak di bawahnya menggilas seperti ingin menelan daratan. Warga yang menghadiri ritual berkata mereka melihat bayangan wanita berbaju hijau di antara buih ombak, tinggi menjulang dan bermata api. Sejak itu, tak ada yang berani meninggalkan desa atau melawan perintah. Karena siapapun yang mencoba, akan hilang malam itu juga, seolah laut menelan mereka tanpa sisa. Namun di tengah ketakutan itu, masih ada satu suara yang berani berkata, tidak. Yusuf, pemuda tanggung yang dulu pernah nyantri di pesantren Kediri, menolak memberi sesajen dan menyebut ritual itu sebagai bentuk kemusyrikan. Kita menyembah Allah, bukan laut, bukan karang, bukan suara-suara dari bawah ombak. Teriaknya suatu sore di balai desa. Tapi keberaniannya menjadi bumerang. Ia dipukul, diludahi, bahkan keluarganya diancam. Malam itu juga, Yusuf pergi, dengan tubuh penuh luka dan hati yang digerogoti api dendam. Tapi ia tahu kemana harus menuju. Dengan semangat yang tinggal separuh, Yusuf menapaki jalan setapak melewati hutan dan bukit. Ia memeluk satu harapan dalam dada, satu nama yang selama ini hanya ia sebut dalam doa, Gus Ikdam. Ia ingat betul pelajaran sang guru, tak ada kekuatan di bumi atau lautan yang bisa mengalahkan kalimat La ilaha illallah. Langkahnya terlatih, tapi hatinya yakin. Jika ada yang bisa menghadapi kekuatan gelap ini, hanya satu orang itu. Seseorang yang pernah ia lihat meredam angin ribut dengan satu solawat, dan menundukkan ular besar hanya dengan satu kalimat tauhid. Di sisi lain, Laut Karanggeni tak berhenti meraung. Malam itu, ombak menghantam pantai dengan suara menggelegar, memecah batu dan membanjiri sawah. Angin melolong seperti serigala lapar, dan dari tengah laut, cahaya kehijauan menyala perlahan, tanda bahwa ritual besar akan segera tiba. Ki Jagat Lodra berdiri di ujung tebing, menatap laut dengan mata kosong dan penuh rasa memiliki. Aku penguasa samudera, tak ada yang bisa menghentikanku, bisiknya dengan bibir gemetar. Bukan karena takut, tapi karena haus akan pujian setan. Dan di kejauhan, ribuan langkah dari sana, seorang pemuda mulai berjalan membawa tongkat dan doa. Langit di atasnya terbuka pelan-pelan, seperti menyambut seseorang yang akan mengubah takdir desa. Karena malam itu, langit sedang mempersiapkan pertemuannya dengan lautan. Gua di atas tebing itu bagai perut bumi yang menampung dosa. Di dalamnya, Ki Jagat Lodra duduk bersila di tengah lingkaran api biru. Tangannya mengangkat kendi berisi darah kambing hitam, bibirnya berkomat-kamit melafalkan mantra dari bahasa yang tak dikenal manusia. Di belakangnya, patung perempuan bermahkota berdiri menjulang, matanya dipenuhi beling hijau dan rambutnya dari benang laut yang kusut. Ki Jagat menengadah, dan dari lubang gua terdengar desir air laut yang menjilat dinding batu, seakan samudera menjawab panggilan tuannya. Ratu penguasa ombak, aku hambamu, tundukkan mereka,
biarkan aku menjadi lidahmu di daratan, ucapnya Parau. Api tiba-tiba membesar, batu-batu bergetar, dan dari dasar gua, terdengar tawa, bukan tawa manusia, melainkan suara yang bisa membuat hati orang waras kehilangan akal. Ki Jagat membuka matanya yang kini berwarna abu-abu, tersenyum lebar. Tanda telah tiba, katanya lirih. Malam itu ia tahu, kekuatan yang ia tunggu selama bertahun-tahun mulai merasuk sempurna dalam tubuh dan jiwanya. Di desa, kabar tentang kembalinya ritual besar menyebar cepat. Warga Karanggeni berkumpul di lapangan tengah untuk menyerahkan sesajen terakhir, ayam cemani, kembang 7 rupa, dan darah dari kambing putih yang dikubur hidup-hidup. Anak-anak digendong dengan mata tertutup, sementara orang dewasa memaksa diri tersenyum di bawah tekanan yang menggunung. Di balik kepatuhan itu, tersimpan teriakan yang terbungkam. Mereka tahu, jika malam ini tidak dilakukan, laut bisa mengamuk dan menelan seluruh desa. Pak Dargo, kepala desa yang dulu berani, kini menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Ia berdiri kaku di depan warga, memimpin prosesi dengan tangan gemetar. "Ini demi keselamatan kita semua," katanya, walau suaranya hampir tak terdengar. Di hatinya, ia merasa seperti menghantarkan anak-anaknya sendiri ke mulut singa. Tapi kepada siapa ia bisa mengadu? Kepada pemerintah yang tak percaya hal gaib, kepada tetua yang kini lebih tunduk pada makhluk halus daripada pada Tuhan. Namun angin berubah arah. Di kejauhan, suara langkah terdengar dari arah hutan. Seseorang datang, jubah putihnya berkibar ditiup angin. Di tangan kanannya, tongkat kayu tua berukir lafaz Allah, dan di matanya, terpancar tenang yang membelah ketakutan. Seorang anak kecil berteriak, itu Gus Ikdam." Spontan warga membalikkan badan, beberapa menangis, beberapa menunduk malu. Sosok yang lama mereka nantikan itu akhirnya hadir, di tengah malam paling kelam. Gus Ikdam tidak berkata sepatah pun. Ia hanya berdiri menghadap laut, membaca sholawat dengan lirih. Tapi entah bagaimana, angin berhenti, dan api ritual mendadak padam. Ki Jagat Lodra yang tengah bersiap di gua merasakan dada kirinya sesak. Ia terdiam sejenak, lalu tertawa nyaring. "Kau datang juga, orang suci. Tapi ini bukan dunia tempatmu berdakwah. Di sini, laut yang bicara." Teriaknya ke arah ombak, dan lautan mulai menggila, seolah menyambut perintah tuannya. Malam itu, dua kekuatan mulai bergerak. Di satu sisi, Ki Jagat memanggil roh-roh laut dengan jampi-jampi yang ditulis di atas kulit manusia. Di sisi lain, Gus Ikdam duduk bersila di bibir pantai, membasuh wajah dengan air laut sambil membaca surat Al-Fatihah. Laut mulai bergejolak, langit dipenuhi kilat tanpa suara, dan udara menjadi tebal oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga Karanggeni hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, antara takut dan berharap. Dan di puncak tebing, Ki Jagat memandang ke bawah dengan penuh murka. "Kalau kau pikir bisa menantangku hanya dengan solawat, kau akan tenggelam seperti yang lain," gumamnya. Namun di pantai, Gus Ikdam tetap tenang, dan ketika angin mulai mengamuk kembali, ia membuka matanya dan berbisik, "Laut ini bukan milikmu. Laut ini miliknya." Kata-kata itu menggetarkan bumi, dan untuk pertama kalinya, suara jeritan dari laut mendadak berhenti. Laut seperti bingung, atau mungkin, mulai takut. Malam itu, udara terasa seperti beban. Warga Karanggeni menyaksikan dari kejauhan, tubuh mereka kaku, seolah waktu berhenti. Gus Ikdam duduk bersila di atas batu karang, tepat di bibir pantai. Dengan sorban yang menjuntai dan wajah bersih bercahaya, ia mengangkat tangan pelan, lalu melafalkan kalimat, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Laut yang semula mengamuk mendadak diam, seperti bayi yang ditenangkan oleh ibunya. Tapi diam itu bukan pertanda damai, diam itu seperti mata badai yang bersiap menyergap kembali. Dari atas tebing, Ki Jagat Lodra meraung marah. Ia menghantam tongkatnya ke tanah, membuat tanah retak dan burung-burung beterbangan dari sarang. Ia tak pernah merasa ditantang seperti ini. "Kau pikir doa-doa lembutmu bisa melawan kekuatan samudra yang hidup dalam nadiku?" Pekiknya, ia lalu menghunus sebilah keris dari dalam tongkatnya, dan darah menetes dari ujungnya. Angin berputar membentuk pusaran di tengah laut, dan dari sana muncullah bayangan hitam berwujud wanita bermata merah dengan rambut menjuntai sepanjang ombak. Warga berteriak histeris, sebagian pingsan, sebagian lari ke rumah dengan tubuh gemetar. Tapi Gus Ikdam berdiri tegak. Ia menatap makhluk itu tanpa gentar, lalu mengangkat tongkat kayunya. "Aku tidak datang untuk berperang,
tapi untuk mengembalikan yang hak kepada yang maha hak, ucapnya. Ia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, lalu meniup ke arah laut. Ombak yang semula naik setinggi pohon kelapa, mendadak jatuh dan surut seperti dicabut kekuatannya. Bayangan wanita itu menjerit kesakitan, lalu menyusut perlahan, seolah cahaya dari kalimat itu membakar tubuhnya. Namun di tengah kekacauan itu, muncullah seorang lelaki muda dengan pakaian sobek, wajah penuh amarah, dan mata merah membara. Namanya Raka, murid utama Ki Jagat Lodra. Dahulu, ia adalah santri yang pernah belajar di pesantren yang sama dengan Yusuf, namun ia memilih jalan gelap karena kecewa dengan kehidupan. "Aku dulu seperti kalian," katanya penuh dendam. "Tapi tak satu pun dari kalian menyelamatkan ibuku dari kemiskinan. Ki Jagat memberi aku kekuatan, dan aku akan melindunginya sampai mati." Raka maju ke tengah pantai, menantang Gus Ikdam. Tangannya membentuk gerakan aneh, dan pasir-pasir pantai terangkat, membentuk lingkaran seperti perisai. Mulutnya berkomat kamit, memanggil jin penjaga laut. Gus Ikdam menatapnya dengan sedih, bukan marah. "Kau belajar di tempat yang sama, tapi kau memilih jalan yang menyesatkan," katanya. Lalu dengan lembut, Gus Ikdam bersujud, membaca doa Nabi Yunus saat di dalam perut ikan. Seketika, angin berhenti, dan pasir yang berterbangan jatuh tak berdaya. Raka terhuyung, tubuhnya seolah ditarik dua kekuatan, satu dari laut yang membakar dadanya, dan satu lagi dari cahaya doa yang menenangkan pikirannya. Ia menjerit, mengapa aku tak bisa melawanmu?" Gus Ikdam mendekatinya perlahan, lalu menyentuh dadanya dengan ujung tongkat. "Karena hatimu masih ada setitik cahaya. Kau bukan musuhku, musuh kita adalah kesombongan yang membuatmu membangkang pada Tuhanmu." Tubuh Raka roboh. Ia menangis dalam pelukan pasir, seperti anak kecil yang tersesat dan baru sadar bahwa jalan yang ia tempuh adalah jurang. Ki Jagat melihat itu dari kejauhan dan meraung lebih keras. "Kau mencuri muridku, kau mencuri kekuatanku." Tapi suara laut tak lagi menjawabnya. Seperti kekuatan samudera, perlahan menjauh, menolak kezaliman yang dipaksakan. Di bawah cahaya bulan, dua sosok kini berdiri, Gus Ikdam dan Raka yang mulai bertobat, sebuah awal dari pertarungan yang lebih besar. Karena Ki Jagat Lodra belum selesai, dan malam belum benar-benar reda, subuh belum tiba, namun langit Karanggeni memerah seperti luka terbuka. Setelah kekuatan laut mulai surut dan Raka tersungkur dalam tangis tobat, warga desa keluar dari rumah mereka dengan langkah gemetar. Mereka melihat Gus Ikdam berdiri di tepi pantai, dikelilingi cahaya lembut yang memancar dari tubuhnya. Raka bersimpuh di sampingnya, tubuhnya bergetar, dan dari mulutnya terus mengalir istighfar yang serak. Namun di atas tebing, Ki Jagat Lodra masih berdiri tegak, tubuhnya bergetar bukan karena takut, melainkan murka yang membakar jiwanya seperti api yang haus korban. "Kalau mereka tak mau lagi tunduk padaku, maka biarlah darah mereka yang jadi sajian bagi laut," raung Ki Jagat. Ia menghantam tongkat ke batu tebing, dan gua tempatnya bertapa bergetar keras. Dari dalam gua, asap hitam mengalir seperti lidah raksasa yang mencari mangsanya. Warga menjerit dan berlari menjauh, sementara seekor ular laut besar, hitam dan bersisik keras, menyembul dari balik karang. Matanya merah menyala, dan tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Ia merayap turun menuju desa, membawa kehancuran. Namun sebelum makhluk itu bisa mencapai dataran, Gus Ikdam maju dengan tenang. Ia mencelupkan tongkatnya ke laut yang sudah mulai tenang, lalu membaca Asmaul Husna satu persatu. Saat nama Al-Jabar dilafalkan, langit menggulung seperti kain disobek. Petir menyambar dari langit biru ke tubuh ular laut, membuat makhluk itu meraung dan menggeliat, lalu meledak menjadi buih hitam yang menguap. Warga bersorak, namun Gus Ikdam tidak bersuka cita, karena ia tahu ini belum akhir, ini baru permulaan. Yusuf, pemuda yang dahulu datang mencari pertolongan, menghampiri Gus Ikdam. "Gus, kami harus akhiri ini, Ki Jagat tak akan berhenti sebelum seluruh desa ini dikorbankan." Gus Ikdam mengangguk pelan, "Benar, dan satu-satunya jalan adalah menghancurkan sumber kekuatannya, gua karang itu." Mata warga terpaku ke arah tebing yang menjulang, di mana gua keramat yang dulu ditakuti kini tampak seperti mulut iblis yang haus darah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa Karanggeni, seorang ulama dan para pemuda berani menantang jantung kekuatan kegelapan itu. Mereka naik perlahan, menapaki tangga batu yang licin dan dipenuhi bau amis darah. Setiap langkah terasa seperti berjalan menuju liang kubur. Gua itu kini menyala merah dari dalam,
dan hawa panas menyengat kulit. Di pintu gua, puluhan simbol aneh tergurat di dinding, sebagian ditulis dengan darah, sebagian lagi berdenyut seperti makhluk hidup. Tapi Gus Ikdam tak berhenti. Ia melantunkan ayat kursi, dan suara dari dalam gua mendadak menjerit, jeritan yang membuat lutut para pemuda melemas. Di dalam gua, Ki Jagat Lodra telah berubah. Tubuhnya bukan lagi seperti manusia biasa, kulitnya dipenuhi sisik, matanya menyala biru kehijauan, dan suaranya menggema seperti dua suara bersamaan. "Kau datang untuk mati, Gus Ikdam," teriaknya. Ia melompat ke tengah ruangan, dan dari balik dinding gua muncul makhluk-makhluk berwujud setengah manusia dan setengah ikan, bersenjata tulang dan cakar. Mereka mengepung Gus Ikdam, tapi sang ulama tidak mundur. Ia berdiri tegak, mengangkat tangan, dan berkata, "Dengan nama Allah yang menguasai segala isi laut dan langit, lenyaplah kalian." Suara itu bergema ke seluruh gua, memantul-mantul seperti dentuman gendang langit. Makhluk-makhluk itu berteriak dan membakar diri mereka sendiri, seperti tak tahan dengan cahaya yang memancar dari tubuh Gus Ikdam. Ki Jagat melompat mundur, marah, lalu menghantam lantai dengan tongkat. Tanah retak, dan darah menyembur dari celah-celahnya. Gua itu menangis, seperti sedang sekarat. Tapi pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ki Jagat Lodra belum jatuh, dan niat jahatnya belum padam. Di ujung gua yang gelap, pusaka utama Ki Jagat mulai bergetar, sebuah batu karang merah darah yang konon diberkahi langsung oleh roh penjaga Laut Selatan. Dan malam itu, batu itu mulai bersinar, menandakan akan lahirnya kekuatan yang bahkan belum pernah dilihat oleh mata manusia. Di tengah ruang utama gua yang berlumur bau kematian, batu karang merah darah itu mulai berdenyut seperti jantung raksasa. Gus Ikdam menatapnya lekat, keningnya berkerut. "Inilah sumber kekuatan kegelapan itu," gumamnya lirih. Batu itu bukan sekadar benda, melainkan segel kutukan dari zaman kuno, disegel oleh orang-orang yang dulu menyembah penguasa laut. Setiap denyutnya menyebarkan hawa panas dan bisikan-bisikan jahat yang menusuk hati dan mengacaukan pikiran. Para pemuda yang ikut Gus Ikdam mulai menggigil, sebagian hampir pingsan. Tapi Gus Ikdam tetap berdiri, menahan gempuran bisikan iblis dengan zikir yang tak putus. Ki Jagat Lodra kini berdiri di hadapan batu itu. Tubuhnya membesar, kulitnya dipenuhi sisik logam yang berkilau ungu. Matanya bersinar tajam, dan dari mulutnya keluar kabut asin bercampur amis darah. "Kau takkan pernah bisa memusnahkan ini, Gus Ikdam." Suaranya menggema. "Batu ini bukan hanya kekuatanku, tapi nyawaku. Menghancurkannya berarti menumpahkan seluruh darahku, dan darah para leluhur yang telah menjadi satu denganku." Ia menghentak tongkat ke tanah, dan batu karang itu berdenyut lebih cepat, membuat dinding gua bergemuruh. Tiba-tiba, Raka maju dari belakang, masih dengan tubuh lemah dan luka yang belum sembuh. Tapi sorot matanya kini berbeda, bukan kebencian, melainkan tekad yang tulus. "Guru, hentikan ini. Aku melihat kebenaran di mata Gus Ikdam. Apapun yang telah kau beri padaku, itu bukan berkah, itu kutukan." Ki Jagat menoleh, dan untuk pertama kalinya wajahnya memucat. "Pengkhianat," raungnya. Ia mengangkat tangan dan mengirimkan gelombang energi hitam ke arah Raka. Namun sebelum serangan itu tiba, Gus Ikdam bergerak lebih cepat dan melindungi Raka dengan tongkat kayunya yang bersinar. Benturan dua kekuatan terjadi di udara, memecah ruangan gua menjadi dua warna, hitam kelam dan putih bercahaya. Gus Ikdam terdorong mundur beberapa langkah, tapi tetap berdiri. Ia menatap batu karang itu, lalu memejamkan mata. Dalam diamnya, ia memanggil seluruh asma Allah, melafalkannya dalam hati dan jiwa. Perlahan, tongkatnya mulai memancarkan cahaya emas, dan udara di dalam gua menjadi ringan. Batu karang itu mulai retak. Retakan kecil pertama disambut oleh jeritan Ki Jagat yang melolong seperti serigala kehilangan bulan. "Tidak, kau tidak bisa. Batu ini telah hidup dalam nadiku, dalam jiwaku." Ki Jagat maju, mencoba memeluk batu itu, tapi tubuhnya mulai terbakar saat mendekat. Gus Ikdam membuka mata dan berkata dengan tegas, "Kau bukan Tuhan Laut. Kau hanya manusia yang menyembah selainnya. Dan sekarang waktumu telah habis." Ia menghantamkan tongkatnya ke tanah, dan cahaya emas merambat cepat ke arah batu karang. Batu itu meledak dalam cahaya menyilaukan, membuat gua bergetar seperti akan runtuh. Ki Jagat menjerit, tubuhnya terbakar dari dalam, sisiknya meleleh, dan tongkatnya hancur jadi abu. "Tidak," raungnya,
sebelum tubuhnya mencair bersama darah yang merembes keluar dari batu karang yang hancur. Gua itu tak mampu menahan ledakan spiritual sebesar itu, dindingnya retak, dan tanah mulai runtuh. Gus Ikdam menoleh ke belakang. Semua keluar, sekarang, teriaknya. Para pemuda, Raka, dan Yusuf berlari keluar dari gua yang mulai runtuh. Gus Ikdam menjadi yang terakhir keluar, membawa cahaya dalam genggaman. Begitu mereka keluar, dari mulut gua, tebing itu runtuh total, mengubur segala kebusukan dan kekuatan hitam yang telah lama bersarang. Dari balik awan, cahaya fajar pertama muncul, seolah langit pun turut menyambut kebangkitan Karanggeni dari malam kelamnya. Warga yang menunggu di bawah tebing bersujud, menangis haru. Mereka tahu, kiamat kecil telah berlalu. Dan yang tersisa kini hanyalah harapan. Tapi di kejauhan, jauh di tengah laut selatan, ombak menggulung tinggi, seolah lautan masih menyimpan murka yang belum selesai. Karena tak semua roh menerima kekalahan dengan ikhlas. Fajar telah menyingsing, namun udara di Karanggeni belum benar-benar tenang. Di balik kemenangan besar dan robohnya gua tempat Ki Jagat Lodra bertapa, tersisa aura dingin yang menyelimuti laut. Ombak terlihat lebih tinggi dari biasanya, seolah ada sesuatu yang gelisah di balik palung terdalam. Warga mencoba kembali ke rutinitas, namun desas-desus aneh mulai terdengar, ikan-ikan mati terdampar di pesisir, burung-burung laut tak berani melintasi langit pantai, dan suara tangisan samar terdengar dari tengah ombak saat malam menjelang. Gus Ikdam duduk termenung di serambi rumah Yusuf. Ia memandang laut dengan mata yang dalam, seperti membaca pesan-pesan gaib yang tak bisa didengar manusia biasa. Raka, yang kini telah menanggalkan seluruh atribut kesesatan dan memutuskan kembali ke jalan Allah, menghampirinya. Gus, katanya lirih, aku tak bisa tidur semalam, dalam mimpiku, aku melihat Ki Jagat. Tapi ia bukan manusia lagi, ia melayang di bawah laut, tubuhnya hancur, namun matanya masih hidup. Gus Ikdam menoleh, matanya menyempit. Itu bukan sekadar mimpi, Rak. Itu pertanda. Malam harinya, kejadian aneh kembali mengguncang. Seorang nelayan yang mencoba melaut diterjang ombak tinggi dan perahunya hancur berkeping-keping. Ia ditemukan keesokan harinya, tubuhnya kaku dengan sorot mata membelalak ketakutan. Di tubuhnya tertulis dengan garam, penebus belum dipilih. Warga ketakutan, beberapa mulai menyalahkan upaya Gus Ikdam menghancurkan batu karang. Itu batu penyeimbang, Gus. Kau sudah ganggu keseimbangan laut. Teriak seorang tua yang dulu diam saja saat desa disiksa. Tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia tahu, saat satu kekuatan jahat dihancurkan, kekosongan itu bisa memanggil kekuatan lain yang lebih buas. Roh-roh laut, yang dahulu dikekang oleh Ki Jagat Lodra, kini bebas berkeliaran tanpa kendali. Mereka tak mengenal baik atau buruk, mereka hanya tahu dendam dan kesetiaan pada lautan. Ki Jagat telah mati, tapi pengikat para arwah belum disempurnakan. Kita belum selesai, kata Gus Ikdam pelan, sambil berdiri dan menatap ombak yang kini mulai membentuk pusaran besar di kejauhan. Ia mengajak Yusuf, Raka, dan 3 pemuda lainnya menuju puncak Luhur Watu, tempat tertinggi yang menghadap langsung ke arah laut selatan. Di sanalah, menurut kisah leluhur, para penyambung jiwa laut pernah menyimpan kitab rahasia pengikat arwah. Jika kitab itu masih ada, ujar Gus Ikdam, maka kita bisa mengembalikan roh-roh itu ke tempat asalnya, dan menutup pintu antara dunia mereka dan dunia kita. Perjalanan menuju puncak itu bukan hal mudah, jalan setapak dipenuhi kabut dan suara-suara gaib yang memanggil nama-nama mereka satu persatu. Di tengah perjalanan, Raka mendadak terjatuh dan menggigil. Mereka memanggilku, mereka ingat aku, bisiknya. Gus Ikdam meletakkan tangannya di dada Raka dan membaca ayat-ayat ruqyah. Suara-suara itu menghilang, namun bayangan wajah Ki Jagat sempat muncul dalam kabut, tersenyum dengan mulut penuh darah. Kau tak bisa menolong mereka semua, Gus Ikdam, bisiknya sebelum menghilang. Perjalanan pun dilanjutkan dengan langkah berat, karena kini mereka tahu, ini bukan hanya soal mengusir arwah, tapi juga menebus sejarah panjang yang telah dilumuri darah dan perjanjian. Gelap, sampai akhirnya mereka tiba di puncak. Batu besar berbentuk setengah lingkaran berdiri di sana, dikelilingi akar pohon tua dan ukiran kuno. Gus Ikdam bersujud, berdoa dalam lirih, lalu berkata, disinilah semuanya akan dimulai kembali, atau berakhir untuk selamanya. Dari balik batu itu, sinar redup mulai muncul. Kitab itu benar-benar ada, terbungkus kulit ikan pari raksasa, dengan segel yang ditulis dalam bahasa langit dan laut.
Tapi bersamaan dengan munculnya kitab, laut pun meraung. Pusaran raksasa muncul, dan dari kedalamannya, sesuatu bangkit. Sesuatu yang lebih tua dari Ki Jagat, lebih purba, dan lebih beringas. Angin di puncak luhur Watu mendadak berhenti. Seperti bumi menahan napasnya, dari laut lepas, pusaran raksasa menggulung air hingga menciptakan cekungan sedalam lembah. Langit yang semula cerah berubah kelabu, dan kilat menyambar-nyambar tanpa suara. Gus Ikdam berdiri tegak di hadapan kitab yang baru saja ia buka, tapi matanya menatap ke lautan. Di sanalah, di tengah pusaran air itu, sesuatu mulai muncul. Sesosok makhluk setengah bayang, setengah nyata, perlahan naik dari dasar laut. Wajahnya samar, tapi aura kehadirannya membuat jantung siapapun yang melihatnya serasa dihimpit batu. Makhluk itu tak bernama dalam kitab manusia. Namun dalam naskah kuno, ia disebut Sang Penuntut Laut Tertua, roh penjaga yang dulu pernah disembah oleh suku-suku pesisir sebelum datangnya cahaya Islam. Ia bangkit bukan karena dipanggil, tapi karena merasa terganggu. Kalian telah mengacaukan keseimbangan lama, suaranya menggema di udara, namun tak keluar dari mulut. Aku bukan Ki Jagat, aku adalah tuannya. Ombak di belakangnya berdiri setinggi bukit, menahan diri untuk tidak menghantam pantai, seakan menunggu titah dari sang penguasa. Raka, Yusuf, dan para pemuda mundur, wajah mereka pucat pasi. Bahkan tanah di bawah kaki mereka terasa berdenyut, seolah seluruh pulau berdetak bersama makhluk itu. Gus Ikdam membuka halaman demi halaman kitab kulit pari itu. Di sana tertulis ayat-ayat yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. Bahasa langit dan laut bercampur, membentuk mantra pemanggil pengikat arwah. Tapi untuk mengucapkannya, dibutuhkan nyawa, satu penebus yang bersedia menyatu dengan laut untuk mengunci kembali gerbang kedalaman. Gus, biar aku saja, Raka tiba-tiba berkata. Ia maju, tubuhnya gemetar tapi matanya tegas. Semua ini karena aku pernah jadi murid Ki Jagat. Biarlah aku yang membayar lunas kesalahan itu. Tapi Gus Ikdam memegang bahunya dengan kuat. Bukan kamu yang dipilih, Rak. Kitab ini sudah menyebutkan, penebusnya bukan bekas pengikut, tapi keturunan penjaga awal. Gus Ikdam menoleh perlahan ke Yusuf. Darah Yusuf, ternyata, adalah darah dari garis tua leluhur yang dulu menyegel penguasa kedalaman. Yusuf terdiam, dunia seolah runtuh dalam dadanya. Jika ini tak diselesaikan malam ini, desa ini, bahkan seluruh pesisir Jawa bisa tenggelam, ujar Gus Ikdam. Yusuf menatap laut, lalu mengangguk perlahan. Kalau memang ini takdirku, Gus, aku ikhlas. Ia maju ke tepi tebing, berdiri menghadap makhluk laut yang tubuhnya kini menjulang seperti gunung. Gus Ikdam mulai membaca ayat-ayat dari kitab itu, dan Yusuf mengikuti bacaan itu dengan suara parau. Langit bergetar, ombak mulai menghantam perlahan, darah Yusuf mulai keluar dari ujung jarinya, mengalir ke tanah, membentuk simbol di sekitar kitab. Tiba-tiba makhluk itu meraung, tubuhnya berkedut. Ia merasakan ikatan lama mulai dikunci kembali. Tidak, aku baru saja bebas. Tapi cahaya dari kitab semakin terang, membentuk pusaran cahaya di sekitar Yusuf. Dalam detik-detik terakhir, Yusuf menatap Gus Ikdam dan tersenyum. Terima kasih, Gus, tolong jaga ibu di desa. Dan dalam sekejap, tubuhnya menyatu dengan cahaya, lalu terserap ke dalam pusaran laut yang kini berputar terbalik, bukan menyedot, tapi memuntahkan cahaya ke langit. Makhluk itu menjerit, tubuhnya mencair dalam cahaya, dan perlahan terhisap kembali ke dasar laut bersama pusaran yang menutup perlahan. Angin kembali berembus, langit kembali biru, laut menjadi tenang, seperti bayi yang baru selesai menangis. Tapi di tepi tebing, hanya satu sosok yang berdiri sendiri, memandangi hamparan laut, Gus Ikdam, dengan air mata yang tak bisa ia bendung. Pagi itu, langit di Karanggeni bersih tanpa awan. Tapi ketenangan yang menyelimuti desa bukan ketenangan yang menenteramkan. Ia seperti keheningan setelah gempa, sunyi yang menyimpan luka. Warga mulai kembali ke bibir pantai, namun tak ada lagi canda, tak ada lagi nyanyian anak-anak di tepi perahu. Semua mata memandang ke laut, mencari sosok Yusuf yang tak pernah kembali. Seorang ibu tua terduduk di serambi, wajahnya kosong, air matanya telah kering sejak malam tadi. Dialah ibu Yusuf. Ia tahu anaknya telah tiada, tapi tak ada jasad untuk dipeluk. Gus Ikdam datang menghampiri sang ibu. Ia membawa segenggam air laut yang telah ia doakan semalam, dan menaruhnya di dalam kendi kecil dari tanah liat. Ini bukan pengganti Yusuf, katanya lirih.
Tapi ini adalah bagian dari pengorbanannya, agar ibu selalu bisa merasakan kehadirannya di rumah ini. Sang ibu menggenggam kendi itu erat, lalu bersujud di pangkuan Gus Ikdam, menangis dalam diam. Tangis yang tak perlu kata-kata, karena semua rasa sudah tertumpah dalam pengorbanan Yusuf. Di sisi lain desa, Raka duduk di dermaga, memandangi ujung langit yang menyatu dengan laut. Dosa-dosa masa lalunya terasa makin berat setelah Yusuf menebus semuanya. Ia merasa seharusnya ia yang menghilang di tengah pusaran, bukan sahabatnya. Gus, katanya saat Gus Ikdam menghampiri, aku ingin menebus semuanya. Bukan dengan mati, tapi dengan hidup yang benar. Izinkan aku menjadi muridmu. Gus Ikdam menatap Raka dalam-dalam, lalu mengangguk. Kalau kau benar-benar ingin berubah, maka jalanmu akan panjang. Tapi tak ada cahaya yang tak bisa kembali bagi hati yang bersungguh-sungguh. Hari-hari pun berjalan, Gus Ikdam tak langsung kembali ke pesantrennya. Ia menetap sementara di Karanggeni untuk memulihkan jiwa para warga dan membersihkan sisa-sisa energi gaib yang masih melekat di beberapa tempat. Ia tahu, meski makhluk purba itu telah tersegel, bekas luka spiritual yang ditinggalkannya akan bertahan lama di tanah dan hati manusia. Beberapa pemuda yang dahulu takut, kini mulai mendekat. Mereka belajar mengaji, belajar mengenal Tuhan dengan cara yang sederhana, dari obrolan usai salat, dari kisah-kisah Gus Ikdam tentang perjuangan para wali. Namun suatu malam, saat Gus Ikdam berzikir sendirian di tepi laut, ombak tiba-tiba naik tanpa sebab. Dari gelombang itu, selembar daun lontar hanyut ke daratan. Ia mengambilnya. Saat dibuka, di atasnya tertulis satu kalimat dalam huruf kuno, kau telah membuka gerbang lama. Kami akan datang, satu persatu. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ini belum usai, bisiknya. Dunia gaib telah merespons tindakan manusia, dan hukum keseimbangan mulai terusik. Besoknya, Gus Ikdam mengumpulkan warga. Ia menyampaikan bahwa ia akan segera kembali ke pesantren, namun akan meninggalkan Raka dan dua pemuda lain sebagai penjaga spiritual desa. Ia membekali mereka dengan doa-doa pelindung dan tanggung jawab besar, menjaga pantai, menjaga hati, dan menjaga iman. Warga menangis mengantarnya. Gus, jangan lupakan kami, kata seorang anak kecil. Gus Ikdam tersenyum dan memeluknya. Selama kau berzikir setiap malam, maka aku akan selalu bersamamu, meski tak terlihat. Di tengah perjalanan pulang, saat angin berembus lembut dan burung laut melintas tinggi, Gus Ikdam memejamkan mata. Ia tahu, perjuangan melawan kezaliman gaib belum usai. Tapi ia juga tahu, selama cahaya masih hidup di dada manusia, kegelapan takkan pernah menang selamanya. Di tengah perjalanan pulang menuju pesantren, Gus Ikdam singgah di sebuah pesantren tua di lereng Gunung Muria, tempat seorang guru sepuh tinggal, Kiai Abdurrahman, seorang alim yang telah lama uslah dan dikenal menyimpan banyak rahasia spiritual tanah Jawa. Saat Gus Ikdam mencium tangannya dan menceritakan apa yang terjadi di Karanggeni, sang Kiai terdiam lama. Matanya menerawang ke kejauhan, lalu ia berkata pelan, kau baru saja membangunkan garis darah yang sudah lama tertidur, darah para penjaga laut dari masa Majapahit. Gus Ikdam terkejut. Kau bicara tentang Yusuf? Tanyanya. Kiai Abdurrahman mengangguk. Yusuf bukan hanya keturunan penjaga laut. Ia adalah keturunan terakhir dari garis pelindung Segara Kidul, satu-satunya darah yang bisa mengunci kembali gerbang gaib yang dulu dibuka oleh para empu kerajaan untuk menaklukkan samudera. Namun, lanjut sang Kiai, dengan tewasnya Yusuf, maka garis itu berakhir, dan dengan itu, keseimbangan baru pun harus dicari. Gerbang telah tertutup, tapi kunci telah hilang. Jika kelak gerbang itu terbuka lagi, kita tak punya waris darah untuk menguncinya. Perkataan itu menghantui Gus Ikdam. Ia merasa seolah telah menang, tapi sebenarnya hanya menunda kehancuran. Di dalam kitab kulit pari yang kini dibawanya, ia menemukan satu lembaran terakhir yang baru muncul setelah pusaran laut tertutup. Isinya adalah peta bintang dan arah angin yang menunjuk pada sebuah tempat di ujung timur Jawa, teluk sunyi bernama Tanjung Silam. Konon, di sanalah dulu para empu menyimpan cadangan segel, sebuah pintu dalam pintu, yang hanya bisa diaktifkan jika garis darah utama terputus. Tanpa menunggu lama, Gus Ikdam memutuskan menuju Tanjung Silam. Ia tahu, sebelum gerakan makhluk gaib berikutnya datang, ia harus mengantisipasi. Dalam perjalanannya, ia ditemani oleh Raka yang kini telah mengenakan sorban dan lebih tenang. Namun, di sepanjang perjalanan, mereka diterpa gangguan gaib, bayangan hitam yang mengintai di balik pohon,
bisikan dari dalam air, dan suara-suara yang memanggil nama mereka di malam hari. Tanjung Silam seolah tahu mereka datang, dan tidak menyukainya. Ketika mereka tiba di tepian tanjung, langit berubah jingga kemerahan meski hari masih pagi. Tebing-tebing curam mengelilingi pantai kecil dengan pasir hitam, dan di tengahnya berdiri batu menhir setinggi 2 manusia dewasa. Batu itu penuh dengan tulisan kuno, dan saat disentuh oleh Gus Ikdam, tubuhnya langsung menggigil. Dalam sekejap ia melihat kilasan masa lalu, para empu, ritual penguncian, dan sosok bersayap yang disegel di bawah lautan. Bukan hanya arwah, tapi entitas tua yang bisa menggoyahkan akidah manusia. Raka berteriak, membangunkannya dari penglihatan. Tanah di sekitar menhir mulai retak, dan suara dari dalam bumi menggeram. Mereka tahu kita di sini, Gus. Gus Ikdam segera membuka kitab dan membaca bagian terakhir dari ayat penyatu tanah dan langit. Angin berembus keras, pasir beterbangan, dan dari balik bayangan batu muncul sosok hitam kurus dengan mata merah menyala. Kalian tak boleh membuka ini. Darah pelindung sudah musnah. Ini waktunya kami berkuasa, katanya. Tapi Gus Ikdam hanya menatapnya tajam. Darah bisa musnah, tapi iman tidak. Aku bukan keturunan penjaga laut, tapi aku adalah penjaga tauhid. Dan dengan tangan gemetar namun mantap, ia melanjutkan bacaan ayat, membuat cahaya keluar dari dalam menhir dan menyambar sosok gelap itu hingga lenyap dalam jeritannya. Tanah pun tenang kembali, tapi di kejauhan, dari dalam laut, 3 cahaya biru muncul mengambang. Pertanda bahwa ancaman belum selesai. Justru baru dimulai. 3 cahaya biru yang melayang di atas permukaan laut Tanjung Silam tidak bergerak mengikuti arus. Mereka diam, menatap daratan seperti mata yang tak pernah berkedip. Gus Ikdam merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Cahaya itu bukan sekadar simbol atau ilusi gaib. Ia tahu benar, itu adalah manifestasi dari 3 roh leluhur pengawal kegelapan, yang dahulu pernah bersumpah untuk kembali ketika garis darah pelindung telah punah. Mereka bukan makhluk rendahan, melainkan penunggu gerbang dasar laut yang kini terusik karena Yusuf telah tiada. Raka berdiri di samping Gus Ikdam dengan wajah pucat. Gus, aku dengar suara mereka, bisiknya, matanya nanar. Mereka bicara di kepalaku. Mereka tahu namaku. Gus Ikdam menggenggam bahunya erat. Jangan dengarkan mereka. Mereka menanamkan keraguan lewat rasa bersalahmu. Tapi Gus Ikdam juga tahu, para entitas itu sedang mencari inang baru, tubuh manusia yang bisa mereka tumpangi agar bisa menginjakkan kaki ke dunia nyata. Dan mereka sedang menyusup lewat celah paling lemah, hati manusia yang belum sepenuhnya pulih. Tiba-tiba angin laut berhenti, dan dari salah satu cahaya, muncul sosok perempuan berbaju serba putih dengan rambut menjuntai hingga menyentuh air. Wajahnya cantik tapi pucat, matanya tanpa bola mata. Ia berdiri di atas air, lalu berjalan perlahan menuju daratan. Kau bukan dari garis kami, Gus Ikdam, tapi kau menyentuh kitab yang bukan milikmu. Itu pelanggaran. Suaranya tenang, namun bergema seolah berasal dari dalam dada. Serahkan kitab itu, dan biarkan kami membuka segel dengan cara kami. Dunia ini sudah lelah dengan ketertiban. Gus Ikdam melangkah ke depan. Ia tahu, menghadapi mereka secara fisik adalah mustahil. Yang bisa ia lakukan hanyalah memperkuat benteng spiritual di wilayah ini, agar mereka tidak bisa merasuki manusia atau mencemari tanah. Ia membuka kitab dan membacakan ayat manzil yang dilanjutkan dengan doa nurbuat. Bacaan itu membentuk dinding cahaya tipis melingkari daratan. Namun sang perempuan tidak gentar. Bacaanmu kuat, tapi iman manusia lemah. Kami tidak terburu-buru. Kami menunggu, saat iman mereka goyah, kami akan masuk. Langit mendung turun tiba-tiba. Hujan rintik mulai mengguyur Tanjung Silam. Raka mendekat, lalu menunjukkan sesuatu yang ia temukan di balik menhir, sebuah batang logam berkarat dengan ukiran kuno. Gus, ini disebut paku tanah laut dalam kitab Ki Jagat. Kalau ditancapkan ke tanah yang ditandai, bisa mengunci wilayah dari masuknya kekuatan laut. Tapi harga dari menggunakan paku itu berat, darah manusia harus membasahinya. Tak bisa hewan, tak bisa tanaman, harus darah sukarela. Tanpa berpikir panjang, Raka menusukkan jarinya ke ujung paku, lalu menusukkan paku itu ke tanah. Darahnya menetes, menyatu dengan karat, dan saat paku menancap, gempa kecil mengguncang area tersebut. Cahaya biru di laut mulai memudar perlahan. Sosok perempuan tadi menjerit, lalu menghilang menjadi kabut. 2 cahaya lain juga redup, namun belum sepenuhnya lenyap. Mereka kalah untuk saat ini, tapi belum menyerah.
Kami akan kembali, ketika orang terakhir lupa kepada Tuhannya, bisik mereka sebelum lenyap bersama gulungan ombak. Setelah semua reda, Gus Ikdam dan Raka duduk di tanah yang masih hangat oleh energi spiritual. Keduanya lelah, tapi jiwa mereka tenang. Kau sudah membayar separuh dosamu, Raka, ujar Gus Ikdam sambil menepuk bahunya. Raka hanya tersenyum tipis. Aku tidak ingin membayar dosa. Aku hanya ingin jadi bagian dari cahaya yang pernah kupadamkan. Mereka pun kembali memandangi laut, tahu bahwa pertempuran mungkin baru dimulai, tapi untuk malam itu, cahaya telah menang. Beberapa hari setelah peristiwa di Tanjung Silam, Gus Ikdam dan Raka kembali ke pesantren. Namun malam pertama mereka di sana justru dipenuhi firasat buruk. Para santri mengeluh tak bisa tidur. Ada yang bermimpi didatangi perempuan berbaju putih, ada pula yang melihat sosok bayangan melintas di lorong-lorong asrama. Gus Ikdam segera tahu, cahaya biru itu memang surut, tapi belum musnah. Dan kini, pengaruhnya mulai menjalar ke wilayah lain, termasuk ke pesantrennya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi benteng cahaya. Pagi harinya, datanglah seorang nelayan dari Madura, membawa kabar mengerikan. Di tengah laut selatan, di antara gelombang dan angin yang tak pernah berhenti, muncul sebuah pulau kecil yang tak pernah ada di peta manapun. Pulau itu muncul tiba-tiba, seolah dilahirkan dari dalam laut, dikelilingi kabut dan bau anyir darah. Banyak nelayan yang melihat, dan yang nekat mendekat, tak pernah kembali. Konon, dari pulau itu terdengar suara gamelan dan tangis perempuan di malam hari. Gus Ikdam tahu, ini bukan sekadar fenomena gaib biasa. Ini adalah panggilan, atau lebih tepatnya, tantangan. Raka mencoba mencari tahu lewat naskah-naskah lama yang disimpan di pesantren. Ia menemukan catatan dari abad ke-16, tentang pulau tanpa nama, yang dipercaya sebagai tempat para dukun laut membuang jiwanya sebelum wafat agar tetap bisa mengawasi dunia. Tempat itu tertutup oleh tabir waktu, dan hanya akan muncul bila ada yang cukup kuat, atau cukup gila, untuk membangunkannya. Dan kini, tampaknya salah satu dari mereka telah bangkit, Ki Tambak Karsa, dukun laut yang pernah dikutuk oleh para wali karena mencoba menikahi Nyai Roro Kidul demi kekuasaan abadi. Tak lama kemudian, langit di selatan kembali menghitam. Badai muncul tanpa hujan, dan di pesantren, seekor burung hitam jatuh dari langit membawa secarik kulit perahu yang berisi tulisan darah, "Jika ingin segelmu sempurna, datanglah padaku. Tapi jangan bawa cahaya, sebab hanya yang mengenal gelap yang bisa memasuki pulau ini." Pesan itu ditujukan pada Gus Ikdam. Raka yang membaca ikut menggigil. "Mereka memancingmu ke sana, Gus. Tapi mereka tahu kau tidak bisa menolak, karena mereka tahu kau ingin mengakhiri ini." Setelah salat malam, Gus Ikdam mengambil keputusan. Ia akan pergi ke pulau itu, meski harus sendiri. Tapi Raka memohon untuk ikut. "Aku bagian dari masalah ini, izinkan aku juga menjadi bagian dari penyelesaiannya." Akhirnya mereka berdua naik perahu kecil yang diberkahi doa dari para santri, berlayar menuju laut selatan yang kini tampak jauh lebih kelam dari biasanya. Kabut mulai menutup pandangan, dan suara gamelan lirih terdengar entah dari mana. Langit seakan menunduk menyambut mereka. Setibanya di dekat pulau, perahu mereka seperti berhenti di udara, tak maju, tak mundur. Pulau itu tampak seperti bayangan hitam yang bernapas, dengan pohon-pohon mati yang bergetar pelan. Di tengah pulau ada bangunan besar menyerupai pendopo, namun lantainya terbuat dari tulang ikan paus dan atapnya dari sisik naga laut. Saat kaki Gus Ikdam menginjak tanah pulau, suara berat menggema dari dalam pendopo. Akhirnya, sang penyambung cahaya datang juga. Tapi di tempat ini, cahaya adalah kutukan. Pulau itu bukan hanya tempat. Ia adalah makhluk, hidup dan sadar. Dan ia tahu siapa yang datang. Getaran tanah terasa seperti napas makhluk purba yang sedang mengamati mangsanya. Gus Ikdam berdiri tegak, menatap ke depan. Kalau memang ini tempatnya, maka disinilah akan aku tutup segala pintu antara langit dan laut. Dengan ridha Allah, bukan dengan darah. Tapi tanah retak, dan dari celahnya keluar sesosok lelaki tua dengan jubah dari rambut manusia, matanya putih tanpa bola. "Kau harus melewati aku dulu, anak pesantren, sebelum menutup gerbang yang telah kami buka dengan kematian." Pendopo raksasa yang berdiri di jantung pulau tak bernama seolah bernafas, setiap tiupan angin membawa dengung gamelan samar yang menusuk jiwa. Di hadapan Gus Ikdam berdiri Ki Tambak Karsa, dukun laut yang dikutuk para wali zaman dahulu. Sosoknya tampak ringkih, namun aura hitam yang
Melingkari tubuhnya membuat tanah di bawahnya merekah seperti luka terbuka. Aku sudah menunggumu sejak ratusan tahun lalu, wahai penjaga baru. Aku ingin tahu, apakah cahaya yang kau bawa bisa menembus gelap yang telah kubentuk dari ribuan jiwa nelayan. Raka berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Jantungnya berdebar tak karuan, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia tahu ini bukan pertempuran fisik biasa. Ini adalah ujian keimanan. Gelapmu bukan kegelapan hakiki, hanya bayangan dari cahaya yang kau benci. Dan semua bayangan akan lenyap ketika matahari hakiki datang, ujar Gus Ikdam sambil membuka kitabnya. Namun sebelum ia sempat membaca, Ki Tambak Karsa menjentikkan jarinya, dan seketika, kitab itu lenyap. Udara membeku. Gus Ikdam tersentak. Ia sadar, di pulau ini, hukum alam telah dibalik. Bahkan ayat pun tak bisa sembarangan keluar. Ki Tambak Karsa tersenyum tipis. Kau ingin memutus kutukan, maka masuklah ke pendopo ini. Tapi setiap langkahmu akan diadili. Bukan olehku, tapi oleh semua jiwa yang telah kau halangi menuju kekuasaan. Tanpa ragu, Gus Ikdam melangkah. Raka mengikutinya. Setiap lantai tulang yang mereka injak terdengar seperti jeritan. Dinding-dinding pendopo menyimpan wajah-wajah yang melolong dalam bisu. Dan di dalam, mereka berhadapan dengan sosok-sosok bayangan, arwah para dukun laut, para penyembah setan laut, dan bahkan anak-anak kecil yang dijadikan tumbal di zaman dahulu. Di tengah pendopo, berdiri sebuah singgasana dari tempurung penyu raksasa, di atasnya tertancap tongkat pusaka laut selatan, konon buatan empu yang sama dengan pembuat keris empu gandring. Ambillah tongkat itu jika kau mampu, tantang Ki Tambak Karsa. Tapi hanya mereka yang sanggup melihat isi dirinya yang paling gelap yang bisa menyentuhnya. Gus Ikdam menatap tongkat itu, lalu memejamkan mata. Dalam sekejap, ia masuk ke dalam kesadarannya sendiri. Di sana, ia melihat bayangannya, versi dirinya yang sombong, marah, dan pernah merasa ingin menguasai dunia dengan ilmu yang ia miliki. Tubuh Gus Ikdam gemetar. Ia sadar, bahkan dirinya pernah digoda untuk menjadi raja atas manusia, dengan alasan, untuk kebaikan umat. Tapi ia juga sadar bahwa keinginan itu bukan datang dari Allah, melainkan dari egonya. Ia menangis, sujud di lantai pendopo, dan dari air matanya, muncullah cahaya yang kecil tapi murni. Cahaya itu menyentuh tongkat, dan tongkat itu pun mencair menjadi air suci, lalu menyerap ke dalam tanah pulau. Ki Tambak Karsa menjerit, "Tidak, kau tak menghancurkannya, kau menyucikannya." Tanah berguncang hebat, pendopo mulai runtuh, wajah-wajah yang tertanam di dinding mulai tersenyum, satu persatu, lalu menghilang menjadi cahaya. Pulau itu mulai terbenam perlahan ke laut, seperti kembali ke tempat asalnya. Ki Tambak Karsa merangkak, tubuhnya rapuh, namun Gus Ikdam menatapnya dalam. "Engkau dukun, engkau pernah belajar. Tapi kau memilih membakar kitab dan mengikuti bisikan laut. Kembalilah ke fitrah." Ki Tambak Karsa terisak. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya yang kosong. "Ampuni aku hanya ingin abadi," lirihnya. Dalam sekejap, tubuhnya larut bersama air, lenyap tanpa jeritan. Raka dan Gus Ikdam segera lari ke tepian, di mana perahu mereka telah tertutup kabut. Tapi sebuah tangan cahaya muncul, menarik mereka keluar, dan tahu-tahu mereka sudah berada di dermaga. Di belakang mereka, pulau tak bernama tenggelam sepenuhnya. Tak menyisakan apapun, kecuali kabut tipis dan tenang yang perlahan menghilang. Perjalanan belum berakhir, tapi untuk saat ini, kejahatan lama telah diakhiri. Dunia bisa bernapas lebih lega. Beberapa hari setelah pulau tak bernama lenyap di telan laut, Gus Ikdam mengurung diri di ruang wirid pesantren. Ia tidak keluar kecuali untuk salat berjamaah. Tubuhnya tampak sehat, tapi ada yang berubah dalam. Tatapannya, seolah ia menyimpan sesuatu yang belum ia ungkapkan. Raka, yang kini lebih tenang dan menjadi salah satu santri senior, menyadari hal itu. Malam itu, setelah salat Isya, Gus Ikdam memanggilnya secara pribadi. Di ruangan kecil, hanya ditemani lentera minyak, Gus Ikdam berkata lirih, "Raka, aku mendapat wangsit, tapi bukan dari laut." Ia menjelaskan bahwa saat tersungkur di pendopo pulau tak bernama, sesaat sebelum menyentuh tongkat pusaka, ia melihat penglihatan singkat tentang dua puncak gunung yang berasap, dan dari sela-selanya keluar cahaya merah darah. Suara tua bergetar berkata, "Jika segel laut telah hancur, maka pintu langit akan mencari penggantinya." Gus Ikdam mengira itu hanya bayangan, tapi tadi malam, suara itu kembali hadir saat ia dalam zikir.
Dan kali ini lebih jelas, datanglah ke Gunung Kembar, tempat para wali menyembunyikan wasiat terakhir sebelum wafatnya. Gunung Kembar yang dimaksud bukan sembarang gunung. Raka mengenal nama itu sebagai sebutan lokal untuk dua puncak di pegunungan selatan, Gunung Kendil dan Gunung Tapak, tempat yang dipercaya masyarakat sebagai wilayah larangan. Tak ada penduduk yang berani mendaki hingga puncaknya, konon karena pada zaman Mataram kuno, para pertapa dan dukun sakti yang membelot dari Sunan Kalijaga dikutuk agar jiwanya terperangkap di sana. Dan kini, tempat itu memanggil Gus Ikdam. Tapi untuk apa? Perjalanan pun dimulai. Bersama 4 santri pilihan dan Raka, Gus Ikdam menuju kaki Gunung Kembar. Di sepanjang perjalanan, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pepohonan berbisik, dan burung-burung tidak bersuara. Di salah satu desa kecil sebelum kaki gunung, mereka sempat bermalam. Tapi malam itu, seluruh penduduk desa bermimpi sama, melihat Gus Ikdam terikat di batu hitam, dikelilingi api, sementara dari langit jatuh ribuan darah hitam seperti hujan. Warga ketakutan, bahkan kepala desa sempat memohon agar Gus Ikdam tidak melanjutkan perjalanan. Namun Gus Ikdam justru semakin yakin bahwa sesuatu yang besar sedang menanti. Semakin besar rintangannya, semakin dekat kita dengan tujuan, katanya tenang. Di pagi hari, mereka mulai mendaki. Tapi anehnya, jalur yang sebelumnya bisa dilewati kini penuh semak berduri dan jalur kabut pekat. Bahkan kompas dan GPS tidak berfungsi. Raka hampir terpeleset ke jurang jika tidak ditarik oleh Gus Ikdam. Suara lirih terus terdengar, "Kenapa kau datang membawa cahaya ke tempat kami tidur?" Tapi Gus Ikdam hanya membalas dengan istighfar. Saat senja menyentuh lereng, rombongan tiba di sebuah gua di sela dua batu besar yang membentuk seperti rahang raksasa. Di dalam gua, suhu turun drastis dan dinding-dindingnya dipenuhi pahatan aksara kuno. Di bagian terdalam, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka menahan napas, sebuah peti batu dengan segel dari benang emas dan darah yang telah mengering. Di atasnya terukir kalimat, yang membuka, harus siap kehilangan jiwa. Raka ragu, para santri mulai gelisah, tapi Gus Ikdam mengangkat tangannya dan membaca doa pembuka dari Al-Kahfi. Begitu doa selesai, segel benang emas terbakar sendiri tanpa menyisakan abu. Peti pun terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul asap tipis bercahaya merah. Dan dari balik asap itu, muncul sebuah gulungan kain kafan, masih basah seolah baru dicuci. Di dalam gulungan, tersembunyi sebuah surat bertuliskan tangan. Gus Ikdam membacanya, dan wajahnya langsung berubah tegang. Ini, bukan sekadar surat. Ini adalah wasiat terakhir dari seorang wali, tentang datangnya dukun puncak yang menguasai angin, langit, dan ruh, yang bahkan laut pun takut kepadanya. Surat dalam kain kafan itu ditulis dengan huruf Arab Pegon, tinta merahnya masih segar seperti baru ditulis semalam. Gus Ikdam membaca perlahan, suaranya berat namun penuh hikmat. "Wahai penjaga cahaya, terakhir, jika segel laut telah dilepaskan, maka langit akan goyah, dan penjaga angin akan bangkit dari puncak keheningan. Ia bukan manusia, bukan pula jin. Ia adalah nafas terakhir bumi, yang diberi nama oleh para leluhur, Kibaran Angin, sang dukun puncak." Setiap kalimat seolah membakar udara gua. Para santri menunduk, tak kuat menatap wajah Gus Ikdam yang mulai pucat. Wasiat itu menjelaskan bahwa Kibaran Angin adalah dukun pertama yang menguasai ilmu pengendali langit, ilmu yang bisa memanipulasi arah angin, cuaca, bahkan roh manusia yang lemah imannya. Pada zaman Wali Songo, Kibaran Angin mencoba menciptakan badai besar untuk menggulingkan kekuasaan Mataram yang dianggap terlalu tunduk pada ajaran Islam. Para wali memeranginya, tapi tidak membunuhnya. Mereka justru menyegel ruhnya di antara langit dan puncak Gunung Tapak, dengan syarat, segel laut tak boleh dibuka, karena jika dua segel terbuka bersamaan, maka gerbang antara dunia dan alam gaib akan terbuka. Raka terpaku. Ia bertanya dengan suara gemetar, "Jadi, waktu kita menghancurkan kekuatan Kitambak Karsa, segel langit ikut melemah?" Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Segel cahaya tak seperti segel setan. Ia terhubung seperti jaring. Satu lubang bisa membangkitkan yang lain." Ketegangan menyelimuti gua, dan saat itu juga, terdengar gemuruh dari luar. Langit mendadak gelap, padahal matahari belum terbenam. Awan bergulung seperti amarah, dan dari kejauhan, terdengar siulan panjang, seperti suara angin yang membawa pesan. Mereka keluar dari gua, angin mulai meliar, pepohonan menunduk, langit di atas Gunung Tapak tampak berputar perlahan membentuk pusaran besar. "Dia bangkit," bisik Gus Ikdam.
Kibaran angin telah mencium aroma lepasnya segel laut. Dalam sekejap, satu petir menyambar ke arah batu tempat mereka berdiri. Tidak mengenai siapa-siapa, tapi cukup membuat tanah terbelah. Dari celahnya, muncul angin pekat yang berputar-putar, seperti asap hitam, dan di dalamnya terdengar tawa lirih, seolah dari makhluk yang telah lama tertidur dan kini terbangun dengan dendam. Tiba-tiba, gulungan surat itu berubah jadi bara merah dan lenyap dari tangan Gus Ikdam. Langit bergemuruh lagi, kali ini diiringi oleh suara asing, "Kalian budak-budak cahaya, sudah waktunya kembali merangkak." Semua santri terhuyung, bahkan Raka hampir muntah karena tekanan udara mendadak yang begitu berat. Gus Ikdam segera berdiri tegak, tangan kanannya menggenggam tasbih, mulutnya tak berhenti membaca ayat kursi. Tapi suara itu terus tertawa, lalu berkata, "Datanglah ke puncak gunung, Ikdam, mari kita lihat apakah ilmumu bisa menahan langit yang sedang kubuka." Mereka pun tahu, tak ada jalan kembali. Kaki mereka telah dipanggil ke puncak yang selama ini dikutuk. Malam itu juga, Gus Ikdam dan rombongan mulai mendaki Gunung Tapak. Tapi medan berubah, batuan menjadi licin meski tak ada hujan, pohon-pohon berguguran sendiri tanpa angin, dan kabut tak bisa ditembus cahaya. Di setiap langkah, suara-suara dari masa lalu muncul, tangisan, doa-doa putus asa, bahkan teriakan orang-orang yang pernah mati karena keserakahan ilmu hitam. Ini bukan lagi sekadar perjalanan, ini adalah ujian kejiwaan. Namun Gus Ikdam tak goyah. Ia tahu, kali ini musuhnya bukan hanya dukun, tapi alam yang ditundukkan oleh iblis. Dan di puncak gunung itu, di bawah langit yang akan pecah, akan ada pertempuran terakhir. Bukan untuk menang, tapi untuk menutup selamanya pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka manusia. Langit di atas Gunung Tapak telah berubah menjadi ladang amarah. Petir menyambar tanpa suara, seolah alam menahan napas. Kabut menghitam, dan angin berputar tanpa arah. Di puncak, Gus Ikdam berdiri tegak, jubah putihnya berkibar tak wajar, seperti dilawan oleh kekuatan tak kasat mata. Di hadapannya, berdiri sosok tinggi, menjulang, mengenakan jubah abu-abu yang mengambang, wajahnya tak jelas, hanya dua mata merah menyala di balik asap hitam. Dialah Kibaran Angin, makhluk setengah manusia, setengah angin, yang tubuhnya disusun dari roh-roh terikat. Kibaran Angin tertawa lirih, suaranya menyatu dengan badai. "Kau datang sendiri, Gus Ikdam. Tapi cahaya yang kau bawa tak cukup untuk menutup langit yang sudah kubuka." Gus Ikdam mengangkat tangannya, dan cahaya putih menyebar dari tasbih yang tergenggamnya. "Aku bukan cahaya, aku hanya pengingat bahwa bumi ini milik Yang Maha Kuasa, bukan pengendali palsu sepertimu." Seketika angin menyerang, berputar seperti tombak ribuan bilah, menyayat udara, mematahkan pohon, dan melempar para santri hingga tersungkur puluhan meter ke bawah. Hanya Gus Ikdam yang tetap berdiri. Satu pukulan tangan Kibaran Angin menghantam Gus Ikdam, membuat tanah di bawahnya retak. Tapi dari mulut Gus Ikdam justru keluar kalimat, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil," dan tanah itu kembali menyatu. Kibaran Angin mulai murka, langit dipaksa terbuka, dari balik awan hitam, muncul wajah-wajah roh yang ia kuasai, para dukun yang mati penasaran, manusia yang pernah menyembah angin, dan makhluk-makhluk yang tidak dikenal bumi. "Lihat, mereka semua mengikutiku. Siapa yang akan mengikutimu, Ikdam?" Gus Ikdam tersenyum getir. "Aku tak butuh pengikut, aku hanya ingin jadi sebab agar kegelapan ini tak menyentuh bumi." Lalu ia merentangkan tangannya dan membaca doa Nurbuat, ayat yang hanya digunakan dalam keadaan darurat batin dan fisik, doa yang konon bisa memisahkan dimensi jika dibaca dengan jiwa yang ikhlas sepenuhnya. Langit mulai bergetar, para roh menjerit, angin mulai kehilangan arah, Kibaran Angin tersentak, tubuhnya mulai berderak, dan dari dalam jubahnya keluar suara-suara ribuan bisikan panik. "Tidak, kau tidak bisa menutup langit," teriak Kibaran Angin, tapi tubuhnya mulai terurai, bagian atasnya hancur duluan, seperti kapas yang terbakar pelan-pelan oleh doa yang suci. Pusaran angin raksasa runtuh, langit mulai mereka kembali, dan cahaya fajar muncul dari arah timur, membelah gulita. Di detik terakhir sebelum tubuhnya lenyap, Kibaran Angin menjerit, ampuni aku, suara itu tak seperti makhluk jahat, tapi seperti anak kecil yang kembali tersadar bahwa ia telah tersesat terlalu jauh. Saat Kibaran Angin lenyap, badai terhenti. Langit menjadi biru jernih, roh-roh yang selama ini dikendalikan angin mulai naik perlahan ke udara, berubah menjadi cahaya dan menghilang, menuju tempat yang semestinya. Para santri yang sempat pingsan kini bangun,
melihat Gus Ikdam berdiri dengan tubuh bergetar, wajahnya basah oleh peluh dan air mata. Ia menunduk. "Selesai," katanya lirih. Tapi dalam hatinya, ia tahu, tak ada yang benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, Gus Ikdam kembali ke pesantren. Ia diam, tak banyak bicara. Tapi malam itu, Raka melihatnya duduk sendiri di serambi, menatap langit malam. "Apa yang kau pikirkan, Gus?" tanya Raka. Gus Ikdam hanya menjawab pelan, bahwa di setiap penjuru bumi, masih ada dukun-dukun yang menyatu dengan unsur alam. Hari ini angin, kemarin laut, mungkin esok, api. Ia menatap ke langit dan menambahkan, tapi selama cahaya masih menyala walau hanya satu titik, kegelapan tidak akan pernah menang.